Assalamualaikum. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Bu IS atau Ibu Intan Sintia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita telah memasuki materi baru tentang hubungan gaya dan gerak. Baik anak-anak, adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Kemudian yang kedua, kita akan belajar macam-macam gerak benda. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pada video sebelumnya kita telah belajar gaya dan gerak. Hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan gaya dan gerak. Oke, apakah kira-kira gaya dan gerak itu sama? Anak-anak, tentu gaya dan gerak itu berbeda. Perbedaannya seperti apa? Jika gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, jadi jelas di sini bahwa hubungan gaya dan gerak yaitu gaya dapat mempengaruhi suatu benda sehingga benda dapat bergerak, sedangkan gerak karena adanya pengaruh gaya. Jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Sebagai contoh yaitu ketika kita sedang bermain sepak bola. Nah, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya otot kaki, maka bola diam atau benda diam ini akan bergerak menuju gawang. Nah, itu artinya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Contohnya ketika kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini bergerak dengan pelan juga. Ketika kita mengayuh sepeda dengan kencang, maka laju sepeda akan semakin kencang juga. Nah, itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gerak benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada kurang lebih 8 macam benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu ada gerak berputar, yang kedua menggelinding, yang ketiga jatuh, yang keempat memantul, yang kelima mengalir, yang keenam mengapung, yang ketujuh tenggelam, dan yang kedelapan melayang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Yang pertama, gerak berputar. Nah, gerak berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Nah, contohnya di sini adalah gerak berputar pada kipas angin. Kalian bisa perhatikan bahwa kipas di sini bergerak mengelilingi titik porosnya. Kemudian, contoh yang kedua yaitu kincir angin. Nah, kincir ini bergerak mengelilingi porosnya. Ini adalah contoh dari pergerakan berputar. Kemudian gerak yang kedua adalah gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Nah, kalian bisa perhatikan pada roda ataupun roda mobil ini. Kedua roda ini bergerak secara berputar, namun berputar berpindah tempat, sehingga roda ini disebut menggelinding. Kemudian, gerak benda yang ketiga adalah jatuh. Jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Nah, contoh benda jatuh adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Kalian bisa perhatikan buah yang semula berada di atas, kemudian jatuh sehingga berada di bawah.
Nah, ini adalah contoh dari benda jatuh. Kemudian yang keempat adalah gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ada seorang anak yang sedang bermain bola, di mana bola ini melakukan gerakan memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada benda elastis ataupun benda yang permukaannya lunak. Kemudian selanjutnya gerak yang kelima adalah mengalir, di mana gerak mengalir ini gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu ketika kita menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Nah, kalian bisa perhatikan air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian gerak yang keenam yaitu benda mengapung. Nah, suatu benda dikatakan dapat mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Nah, kalian bisa perhatikan perahu ini berada di atas permukaan air, sehingga perahu kertas ini kita sebut dengan mengapung. Nah, kemudian gerak benda selanjutnya yaitu ada gerak benda melayang. Suatu benda dapat kita katakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Nah, contohnya benda yang dapat melayang adalah telur. Nah, kalian bisa perhatikan telur ini melayang di dalam air. Telur ini berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Kemudian, gerak benda yang kedelapan adalah tenggelam. Suatu benda bisa kita katakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Nah, contohnya benda yang dapat tenggelam adalah batu. Nah, ini adalah batu yang berada di dasar air yang tenggelam. Nah, itulah 8 jenis atau 8 macam gerak benda dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian ketahui. Nah, anak-anak, gerak benda ini dapat terjadi tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi gerak benda itu, yang pertama adalah berat benda. Nah, anak-anak, gerak benda yang dipengaruhi oleh berat benda sebagai contoh yaitu pada laju mobil dan laju kereta api. Laju mobil lebih mudah direm daripada laju kereta api karena kereta api jauh lebih berat daripada mobil. Kemudian hal yang kedua yaitu dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Nah, anak-anak walaupun memiliki jenis bahan dan berat yang sama, kecepatan benda dapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan luas permukaan benda. Nah, misalnya kain atau kertas dalam bentuk lembaran akan jatuh lebih lambat daripada kain yang dilipat atau kertas yang diremas. Kemudian yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh bentuk permukaan benda. Nah, bentuk permukaan benda dapat mempengaruhi gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk menggelinding. Nah, semakin halus permukaan benda, maka semakin mudah benda tersebut untuk menggelinding. Kemudian, hal yang keempat yaitu dipengaruhi oleh bentuk permukaan lintasan. Nah, benda lebih mudah menggelinding di permukaan lintasan yang halus daripada lintasan yang kasar. Dengan demikian, benda bulat akan lebih mudah menggelinding di lintasan yang lebih halus dibandingkan dengan lintasan yang kasar. Contohnya, bola pingpong lebih mudah menggelinding di lantai daripada di jalan yang berpasir. Nah, selanjutnya kita membahas tentang gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Anak-anak, berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapatkan gaya yang cukup. Makin besar gaya, maka makin besar perubahan gaya yang terjadi. Nah, apa yang akan terjadi saat sebuah botol plastik kita remas atau kita pukul? Nah, botol plastik ini dapat berubah menjadi gepeng jika kita remas atau kita pukul. Nah, tangan memberi tekanan pada botol plastik, artinya tangan memberi gaya pada botol plastik tersebut sehingga menyebabkan bentuk dari botol plastik tersebut menjadi gepeng.
akibat dikenai gaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda dari bentuk yang seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada plastisin. Nah, anak-anak, jika plastisin ini kita tekan atau kita gulung, maka bentuk plastisin ini akan berubah. Namun jika plastisin ini tidak kita berikan gaya, maka plastisin ini akan tetap bentuknya seperti ini. Nah, apabila kita berikan gaya, tekan dan gulung akan berubah menjadi bentuk yang berbeda. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda dari bentuk yang awalnya seperti ini hingga bentuk akhirnya menjadi seperti ini, anak-anak. Oke, anak-anak. Sekian penjelasan dari Bu IS. Semoga apa yang Ibu jelaskan dan apa yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Akhir kata Bu Intan ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.